wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih semangat ya mengikuti MPLS ya? Iya, Bu. Ya. Hari ini materi kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya anak-anak ya di MPLS hari ketiga ini? Masih, Bu. Alhamdulillah. Hari ini materi kita adalah pengenalan kurikulum sekolah penggerak. Ada yang sudah tahu enggak sekolah penggerak itu seperti apa? Ada yang sudah tahu? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Jadi kenapa? Ini merupakan kurikulum terbaru. Nah, kurikulum ini adalah menyempurnakan dari kurikulum 2013 yang kemarin kita sebut dengan K13. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini salah satu yang diunggulkan adalah nantinya kalian akan menjadi lulusan pelajar profil Pancasila. Di kurikulum ini di wilayah Gresik, untuk Gresik bagian selatan, SMA Negeri 1 Menganti hanya satu-satunya sekolah di bagian wilayah Gresik Selatan yang menjadi sekolah penggerak. Nah, tetapi 3 tahun ke depan, insya Allah nantinya semua sekolah mengikuti kurikulum sekolah penggerak. Nah, misalnya seperti apa? Di kurikulum sekolah penggerak, itu peminatannya penjurusan tidak di kelas 10. Beda dengan kakak kelas kalian. Kalau kakak kelas kalian sebelumnya, begitu masuk itu sudah ada penjurusan. Tapi untuk sekolah penggerak ini penjurusan di kelas 11. Sehingga anak-anak begitu masuk di kelas 10, mereka akan mendapatkan pelajaran secara umum. Insya Allah jumlahnya ada 18 mapel, 17 ditambah 18 ditambah 1 menjadi 18. Nah, mapelnya semuanya mendapatkan mapel baik IPA maupun IPS karena di kelas 10 ini masih umum. Nah, anak berhak mendapatkan semua materi yang nantinya dijadikan acuan seberapa banyak dia mampu mengikuti materi itu dan dijadikan acuan untuk peminatan di kelas 11. Nah, itu salah satu contoh. Oh, sekolah penggerak itu seperti itu. Yang pasti sekolah penggerak itu cirinya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa sekolah penggerak itu? Akan kita tampilkan materinya. Wow, ada materi. Iya, ada materi. Jadi di pojok kanan atas ini adalah simbol dari sekolah penggerak. Sekolah penggerak untuk SMA Negeri di Gresik, SMA Negeri Sedayu, SMA Negeri Sedayu, SMA Negeri 1 Gresik, SMA Negeri 1 Menganti, SMA Negeri 1 Balong Panggang. Untuk SMA negerinya. Oh, berarti Cermek Kedamaian Driorejo Wrengenanom bukan sekolah penggerak. Iya. Tadi sudah disebutkan bahwa wilayah Gresik Selatan yang sekolah penggerak adalah SMA Negeri 1 Menganti. Untuk yang swasta bagaimana? Yang swasta sekolah penggeraknya adalah SMA Nahdlatul Ulama 1 atau Semanusa. Yang kedua adalah SMA swasta As-Saadah Sedayu. Baik, kita lanjutkan. Pengenalan kurikulum sekolah penggerak. Sebelum itu kita harus tahu visi dan misi dari pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Mohon maaf yang mencoret-coret ini siapa ya? Oh, Bu, maaf Bu, kepencet Bu. Oh, begitu ya. Nah, kita kembali lagi. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi harapannya kalau profil pelajar Pancasila itu sudah terbentuk dalam diri kalian, digembleng di sekolah selama 3 tahun, insya Allah nanti keluarannya akan menjadi manusia yang bisa mendukung terciptanya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri. Nah, seperti itu. Amin. Amin. Yang kedua, ini di sini disebutkan. Yang mana sih? Seperti apa sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah mereka generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi ada berapa ini profil pelajar Pancasila? 6. Apapun urutannya tidak masalah. Tapi kalau kita mau mengurutkan, harusnya yang menjadi urutan yang pertama adalah yang beriman dulu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu harus mutlak. Itu adalah urutan yang pertama. Kita lihat yang kedua. Tadi sudah disebutkan mengenal kurikulum sekolah penggerak. Apa sih sekolah penggerak itu? Sekolah penggerak adalah ya pada hasil belajar siswa secara holistis dengan mewujudkan profil belajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Nah, mencakup tentang kompetensi dan karakter. Kalau mencakup kompetensi, sudah pasti nyambungnya adalah ke materi belajar. Sehingga profil pelajar Pancasila itu akan selalu diselipkan dalam kegiatan baik pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini dikembangkan di setiap kegiatan baik ekstra maupun intra, insya Allah akan menjadi karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat itu harusnya tetap berjalan terus sampai lulus dari SMA ini. Itu yang kita harapkan. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan. Nah, ini lulusannya. Nanti kalau sudah lulus, harapannya menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dengan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi. Tadi sudah disebutkan. Dimensi yang pertama. Apa dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini jadi satu paket ini. Kalau sudah beriman, berarti harus bertakwa. Kalau beriman dan bertakwa, sudah pasti mereka akan menunjukkan sikap iman dan takwanya itu dalam aplikasi berakhlak mulia. Kalau belum berakhlak mulia, berarti iman dan takwanya belum maksimal. Yang pertama, dijelaskan satu persatu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Diawali dengan kata beriman dulu. Beriman adalah percaya. Percaya kalau Tuhan itu ada. Dengan bukti percayanya itu, bukti cintanya kepada Tuhan, maka seseorang itu harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Nah, itu yang disebut dengan apa? Bertakwa. Iman tok, percaya tok, tapi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba, bukan beriman, hanya percaya saja. PHP itu namanya, katanya anak-anak ya. Nah, kalau sudah beriman, bertakwa, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Insya Allah itu akan menjadi seseorang yang jiwanya berakhlak mulia, budi pekertinya baik. Baik terhadap siapa? Baik terhadap dirinya sendiri. Tentunya juga harus baik terhadap orang lain.
baik terhadap orang lain, baik terhadap sesama, baik juga terhadap lingkungan sekitarnya. Bagaimana bukti baik terhadap lingkungan sekitar itu? Apa contohnya? Contohnya baik terhadap lingkungan sekitar? Saling tolong menolong. Itu terhadap sesama. Kalau terhadap lingkungan, terhadap alam, apa contohnya? Baik terhadap alam. Sampah pada tempatnya. alam. Betul sekali. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Merawat Membuang tumbuhan. sampah. Betul. Membuang sampah pada tempatnya. Merawat tumbuhan. Tidak Apalagi? merusak tumbuhan. Tidak merusak tumbuhan. Menjaga Apalagi? keasrian lingkungan. Menjaga keasrian lingkungan. Apalagi? Tidak melakukan reboisasi. Tidak melakukan reboisasi. Tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon sembarangan. Yang paling sering kita lakukan itu biasanya membuang sampah sembarangan. Ya, Yang betul. terjadi di sini. Dulu SMP-nya karena SMP-nya sekolah Yata Mandala, semuanya bersih, buang sampah sembarangan, buang sampah tidak sembarangan karena lingkungannya mendukung. Begitu di SMA Negeri 1 Menganti, buang sampah seenaknya. Yang paling sering itu buang sampah di kolongnya meja. Bukunya ditaruh di kelas, tidak dibawa-bawa pulang. Kadang-kadang juga ada minyak rambut, ada sisir, ada kaca, pindah. Tempat berdandanya pindah di kelas, pindah di kolong meja. Nah, itu juga salah satu bentuk tidak baik terhadap lingkungan. Buang sampah seenaknya sendiri. Kadang-kadang sampahnya bekas es, ditaruh di kolong meja, setelah itu masih ada sisanya, akhirnya sisa-sisanya jatuh ke lantai, lantainya lengket semuanya. Sak kelas, lantainya lengket. Apakah itu bentuk buktinya kalau kita menjadi orang yang berakhlak mulia? Tidak. Nah, harapannya kita mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu. Tidak membuang sampah itu adalah bukti paling kecil bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Sayang terhadap sesama. Sayangnya tidak dalam bentuk sayang yang berarti ada dalam tanda kutip, tapi sayang terhadap semuanya. Punya empati terhadap teman yang memiliki kesusahan tertentu, punya kepedulian. Nah, itu salah satu ciri dari orang yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, kalau hal kecil sudah kita mulai terhadap alam, insya Allah kita juga menjadi warga negara yang baik dan peduli terhadap negara Indonesia, terhadap lingkungan. Hal yang sekarang isu global, bukan isu ya ini ya, apa yang kita rasakan, pandemi. Apa yang ada kontroversi? Nggak usah maskeran. Saya nggak percaya bahwa COVID itu ada. Silakan nggak percaya. Tapi kalau masalah virus itu sudah dipelajari. Itu sebabnya makanya di pelajaran di biologi, di kurikulum sekolah penggerak, di awal sampean masuk di kelas 10 di biologi dikenalkan tentang struktur sel. Tentang sel. Dari situ nanti akan dikenalkan, oh virus corona itu loh memang benar-benar ada. Terlepas dari munculnya virus corona itu karena begini, kita tidak mau peduli. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa virus corona itu memang ada. Seperti apa virus itu sifatnya, nanti akan dipelajari di kelas 10. Nah, kalau kita tidak bisa menyembuhkan sebagai tenaga kesehatan, pastinya kita harus minimal mengurangi jangan sampai semakin banyak orang yang terpapar oleh virus. Setuju enggak dengan pernyataan ini? Setuju. Harus setuju. Kasihan kalau yang di rumah, kalau yang punya saudara, punya keluarga, orang-orang tenaga kesehatan, mereka sudah tumbang semuanya. Nah, ini salah satu bukti kepedulian bahwa kita adalah peduli. Kita adalah warga negara Indonesia yang baik, peduli dan patuh terhadap segala peraturan terkait dengan pandemi yang kita alami. Nggak boleh keluyuran, ya enggak keluyuran, di rumah saja. Mereka yang keluyuran di rumah, bukti bahwa di rumahnya kurang bahagia. Betul atau salah? Betul. Andai kan di rumah mendapatkan kenyamanan, insya Allah enggak mau keluyuran di luar.
Kenapa kok enggak ada kenyamanan di rumah? Bisa jadi sampean terlalu sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sehingga ketika orang tua menyapa, suka direken dulu HP. Nah, kita bangun hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, antara anak dengan sesama anak, harusnya begitu. Kita lanjutkan. Ya. Lanjut profil pelajar Pancasila yang kedua. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Tadi sudah disebutkan profil pelajar Pancasila itu urutannya boleh saja dibolak-balik. Tapi meskipun dibolak-balik tetap yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu yang paling utama. Yang kedua, berkebinekaan global. Dari kata-kata bineka. Masih ingat tidak dengan istilah bineka tunggal ika? Masih. Masih. Apa artinya? Bineka tunggal ika itu apa artinya? Beda-beda tapi tetap satu juga. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Yang tetap satu itu satu apanya? Satu kebangsaan. Satu bangsa Indonesia. Yang Satu tujuan. Satu tujuan. Terus apa lagi? Ya. Nah, kita lihat di sini. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Bisa difahami kata-katanya? Bisa. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman. Iya. Kita doakan semoga dia insaf. Amin. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, ketika kita tidak memiliki sikap menghormati akan keberagaman, ya tadi suka memaksakan kehendaknya sendiri, akhirnya rame tawuran. Kita sering menghina, memandang sebelah mata dengan suku suku lain. Suku apa yang sering kita hina? Papua kok gak jauh-jauh. Kita tuh sering menghina orang Madura. Madura, Bu. Sambil menirukan gaya khasnya, sambil memandang ala wong Madura iku lho, murang-muringan. Padahal kita nggak sadar, kita sendiri juga meskipun bukan orang Madura, murang-muringan. Nah, itu berarti kurang memahami akan perbedaan. Kalau kita paham, kalau kita menghormati, punya sifat menghormati keberagaman, insya Allah kita akan memiliki toleransi. Ada yang resen ini, Bintang? Resen atau kepencet? Kepencet sepertinya. Nah, bagaimana agar tercipta profil berkebinekaan global? Maka pelajar Indonesia harus satu, mengenal dan menghargai budaya. Sudah kenalkah kita dengan segala budaya yang ada? Budaya itu tidak hanya berupa tari-tarian atau lagu daerah, tidak hanya itu loh ya. Kebiasaan per hari itu juga termasuk budaya. Bahasa juga termasuk budaya. Adat istiadat juga termasuk budaya. Cara berpakaian. Terus apa lagi yang termasuk budaya? Tradisi. Gak usah ngenyek tradisi ini desa lain. Nggak jauh-jauh suku, desa. Kadang-kadang di desa ini, di desa mana? Setro ya, yang ada tradisi, apa itu? Apa nak? Yang daerah Setro? Tradisinya? Ogogo itu daerah ini, Bongso ya? Bioto, Bongso. Nah, itu budaya. Wes gak usah dinyek-nyek. Apa itu? Kalau nggak kayak gitu, enggak. Itu adalah salah satu bentuk budaya yang harus kita lestarikan. Ketika budaya itu tidak kita lestarikan, bisa jadi budaya itu akan diklaim oleh negara lain.
Ada negara yang hobinya mengklaim budaya kita. Bahkan batik pun, batik sebagai salah satu budaya dan ciri khas Indonesia diklaim oleh negara tersebut. Nah, kalau kita sebagai generasi muda, Malaysia. sudah tahu sendiri ya, tidak usah disebut merek ya. Ya, kan ngawur Bu Malaysia aku Bu. Nah, makanya Sebut dari aja, Bu, jiwa, sebut. dari jiwa seperti itu, Ini kita sebagai generasi muda, sebagai bangsa Indonesia, mulai dari hal yang paling kecil dulu, menghargai budaya yang ada. Ya, Kita terus lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. ya Gotong royong. gurunya Yang ketiga adalah mandiri. Apa menurut kalian? Kira-kira kalau ada kata mandiri itu apa yang terbersih di benak kalian? disiplin. Disiplin. Melakukan sendiri. Katanya mandiri itu mampu berdiri sendiri. Ya, Nah, Isolasi mandiri. isolasi mandiri berarti isolasi di rumahnya sendiri ya. isoman. Isoman. Mandiri memperlakukan dengan dirinya sendiri. Mampu memperlakukan dirinya sendiri. Ciri-ciri orang dewasa adalah mandiri. Ketika samen belum mandiri, berarti belum dikatakan dewasa. Nah, pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi ciri khasnya orang mandiri berarti memiliki tanggung jawab, memiliki rencana, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Dalam kemandirian di kelas, contoh, ketika Bapak Ibu guru memberikan soal, salah satu profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dari kegiatan ini adalah mandiri. Apa yang sampean lakukan agar karakter itu benar-benar terbentuk sebagai siswa? Coba kerjakan soal-soal ini secara mandiri. Apa misalnya? Tidak mencontoh. Contek. Tidak mencontoh. Nek toleh, nolah-noleh punyanya teman. Boleh enggak? Kok boleh? Boleh. Kak boleh ya? Kak boleh ya? lah, betul lah, ngomong Boleh. langsung lah. Atau misalnya Kopas punya teman, tapi font huruf gini, biasanya begini anak-anak itu biasanya tugas. Jadi kalau karena kita nanti daring, mungkin kalau di SMP daring, nah belajar daring, belajar secara daring. Salah satu kemandirian ini karena daring itu biasanya sulit untuk terdeteksi. Iya, Bu. Jadi anak-anak itu semakin canggih ketika ada tugas. Ketika ada tugas, Bapak Ibu guru menyuruh kerjakan tugas ini, disetorkan ini begini. Nah, tugas yang dikerjakan sakjane Kopas dengan punya temannya. Tapi dia pinter. Kopasnya itu diketik dengan font huruf yang berbeda. Ini termasuk mandiri enggak? Enggak. Enggak. Ya? Masih nyontoh ya, termasuk nyontoh ya? Iya. Nyontoh. Membantu Anak, teman. nah, sambil tak kasih bocoran. Kalau mungkin dulu sampean SMP-nya daringnya tidak menggunakan Google Classroom, hanya menggunakan WA, store video. Di sini karena kita sudah SMA, tentunya tingkat pengembangan teknologinya sudah lebih maju, maka sudah dan sudah beberapa Bapak Ibu guru yang membuat kelas di GCR, maka nanti tugas sampean juga akan diserahkan lewat Google Classroom. Sebentar ya, ini sambil mencari colokan untuk ngecas, ternyata enggak masuk ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Aduh, astagfirullahaladzim. Bentar ya. Colokan. Iya, Bu. Colokan, Bu. Saluran. Kok enggak ini ya? Apa ini? Enggak masuk Goyang, Bu. colokannya. Libur. Enggak ada libur. Corona, meskipun corona enggak ada libur ya. Enggak ada libur, guys. Tatap muka.
Libur minggu. Istirahat, Bu. Sabtu. Sampean seneng enggak nak daring apa itu MPLS daring kayak gini? Seneng, Bu. Seneng. Sudah enak, Bu. Enggak suka. Seru, Bu. Enggak. Nah, dibandingkan dengan Seru. sekolah. Lebih seru kalau offline, Bu. Oh, lebih seru kalau offline ya. Iya. Bapak Ibu guru sebetulnya juga seneng kalau Halo, kegiatan saya itu ketemu dilakukan Bu. secara offline, secara tatap muka. halo, assalamualaikum. Salam. Saya baru bangun Bu. Berarti enggak sholat subuhin tadi. Tidak kayaknya, Bu. Anak sehat, Bu. Iya. Habis Padahal sholat sudah belas. sudah besar ya, sudah balik ya, sudah Oh punya iya, Bu. sudah dikenakan kewajiban sebagai orang yang beriman. Bu. Belum. Oh, belum balik. Belum, Bu. Oh, masih umur berapa ini? Sudah masuk SMA? Bocil Bu. 9 tahun ya. 9 tahun. Masih umur 3 bulan, Bu. Oh, iya iya. Bro. Kapan masih Bu? Sudah ya. Nah, tolong yang lain di-mute dulu, kita lanjutkan ya. Nanti kalau guyon-guyon kita sambung lagi. Guyonnya nanti kalau setelah materi sudah selesai, kita akan berakhir sampai jam 8.45 ya Mas Andias ya. Ya. Kamu ngapres Iya. ya. Nah, ini masih dapat profil pelajar Pancasila yang ketiga. Di kegiatan KBM daring nanti, tugas kami sebagai Bapak Ibu guru dalam memaksimalkan pencapaian profil pelajar Pancasila ini tentunya sangat jauh lebih sulit daripada ketika pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini adalah salah satu tantangan bagi kami. Bagaimana caranya agar profil pelajar Pancasila itu dapat maksimal hasilnya walaupun disajikan dalam KBM daring. Mandiri, gotong royong. Nek gotong royong banyak gotong royongnya kalian. Kenapa? Karena tugasnya biasanya dikerjakan secara gotong royong. Contoh. Nah, kalau sampean mengerjakan tugas, sebetulnya Bapak Ibu guru tuh tahu kok, sampean itu loh kopas punya teman. Sebetulnya. Tapi kami masih punya beranggapan sampean punya itikat baik. Oh, masih nyontoh-nyontoh berarti sih diwoco. Yang sudah pernah terjadi, Bunisa alami sendiri. Bundere. Iya, bulet. Karena tugasnya itu berupa menggambar sesuatu. Bulat Si A mengerjakan tugas, terus tugasnya itu dikopas oleh temannya. Persis sak gambar-gambare, sak tulisannya, hanya dia mengcrop namanya saja yang tidak ada. Angel. Jangan ditiru seperti ini. Berarti dia secara kurang mandiri, kurang memiliki tanggung jawab bahwa semua tugas itu harusnya dikerjakan tugas secara berkelompok, ya dikerjakan secara kelompok. Kita lanjutkan. Profil pelajar Pancasila yang nomor 4. Bergotong royong. Gotong royong itu istilah orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang bahasa kerennya adalah berkolaborasi. Apa berkolaborasi itu? Bekerja sama. Ada pertanyaan? Reva Adisti? Setia Arya? Setia Arya ini resen ini. Ada pertanyaan Setia? Ya? Tidak ada ya? Setia Arya Saya nih? Bu. Oke, silakan. Sekolahnya kapan? Kenapa? Sekolahnya kapan? Oh, sekolahnya kapan? Ini sudah sekolah ini kakak kelas sampean semuanya? Ini sekolah kendala paketan Bu. Ya, Bu, pakai menipis. Insya Allah nanti kalau sudah sekolah daring, insya Allah Bapak Ibu guru tahu keresahan sampai semuanya bahwa semuanya butuh paketan sehingga tidak harus menggunakan platform Zoom.
Harus menggunakan tatap muka secara tatap maya, ini namanya tatap maya ya. Ini Tidak harus masa seperti itu, ini. Bu. Udah dikasih seragam nggak dipakai yo eman, Bu. Bayar larang loh. Gitu ya. Bu. Tadi sudah disebutkan bahwa sebetulnya kami itu juga akan lebih senang kalau mengajar secara tatap muka. Bisa tahu anak-anak, bisa tahu senyum manisnya, bisa Anjay, senyum manis. bersalaman dengan kalian dalam kondisi yang normal, tapi kondisi seperti ini. Nah, jadi semuanya tadi harus tertib pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Dan ini adalah edaran dari Gubernur Jawa Timur bahwa PTM-nya masih belum bisa dilakukan entah sampai kapan. Mudah-mudahan nanti pertengahan tahun bisa kita pertemuan tatap muka. Mudah-mudahan saja. Karena memang kasus COVID masih terus meningkat, ya nak ya. Soalnya orang Cina masih ada di Indonesia. Oh begitu ya. 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 Bu. Sal. Mas Andreas. Apalagi. Sudah sarapan belum semuanya tadi? Belum. Sudah. Semua, Bu. Belum. Sudah? Makan. Dilanjutkan materinya? Bisa, Bu. Oke. Tapi bentar aja. Ya. Profil pelajar Pancasila yang keempat adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela. Andios. Ditekankan di situ. Melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Apa yang harus dikerjakan? Melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Anak-anak, tidak semua orang mampu bekerja sama dalam sebuah tim dengan baik. Ingat-ingat. Tidak semua orang memiliki sikap mampu bekerja sama di tim dengan baik. Ya. Ini pembelajaran ini. Sampai kapanpun, ketika sampean tidak mampu melakukan kerjasama di sebuah tim, akan terbawa sampai tua. Jadi kalau di kelompok, di dalam skup yang kecil saja, menjadi pengurus OSIS. Kalau tidak mampu bekerja sama, ya tidak akan jalan dengan yang lainnya. Selalu memandang bahwa orang lain tuh, iki loh, si ini begini, si ini begini. Nah, Oh, seperti itu. itu loh yang menyebabkan kita tidak bisa membaur dalam sebuah kelompok. Astagfirullahaladzim. Yang coret-coret ini siapa ya? Yang coret-coret kick aja, Bu. Harusnya Firman, kalau Bu, tahu Firman. tak kikisan Ada yang ya. coret-coret. Coba kira. Bu. Yang coret Jadi aja, Bu. berarti materinya tentang berakhlak mulia tidak meresap di dalam dada. Bu, Nah, tolong dihapus, Bu. Tolong dihapus. Punya akhlak. Coret-coretannya, Bu. kita Mengganggu. lanjutkan. Tadi bergotong royong. Tidak semua orang mampu berkolaborasi dalam sebuah kelompok. Ini akan terbawa terus karena sudah wataknya. Nah, dengan kurikulum sekolah penggerak ini, maka diharapkan siswa-siswa para generasi Indonesia menjadi orang yang bisa Coret-coret. menilai kelebihan orang lain, menghargai kelebihan orang lain, dan memahami kekurangan orang lain juga. Karena kita itu beragam, jangankan orang lain. Dalam sebuah keluarga, wong tuane podo, bapak ibunya sama, tapi wataknya beda-beda. Nah, bagaimana caranya biar tidak bertengkar terus? Ya kan saling memahami. Itu dalam satu keluarga. Apalagi dalam sebuah kelompok yang beda-beda orang tuanya, tentunya juga akan beda dengan watak dan kepribadiannya. Ketika kita mampu melakukan kolaborasi, tentunya kita juga akan peduli terhadap orang lain. Tentunya kita juga akan mampu menghargai kekurangan orang lain. Wis tala, wis dimaklumi ae, wis kanca koyo ngono koyo berapa tahun saya berteman dengan dia. Sudah dimaklumi.
Tapi setiap orang juga punya sisi positifnya. Setiap orang juga punya kelebihan. Jangan memandang orang dari sisi negatifnya saja. Tapi perlu pandanglah dari sisi positif. Ada pertanyaan? Insya Allah enggak ada. Ada. Kita lanjutkan. Kita sudah di profil pelajar Pancasila yang kelima. Jamin. Apa yang kelima ini? Tuh. Kemanusiaan. Nalar kritis, Bu. Kritis. Kemanusiaan lah bunyinya Pancasila yang sila kelima. Nyoret-nyoret. Yang nyoret namanya Muhammad tadi Bu. Siapa itu Muhammad F? Muhammad Kudu. Muhammad F siapa itu? Iya, kudu tak kayak duwe ae ngene iki. Muhammad sopek mau. Muhammad F tadi siapa? Itu. Dalam pula dikit duwe Bu. Lihat Bu tulisannya. Sini ada Muhammad Fadli ada. Bu, tulisannya nggak kelihatan. Tulisannya Kelihatan, nggak Bu. kelihatan. Ada Muhammad Ferdiansyah itu siapa? Ibu Robi. Yang F. Ya? Boleh sebut apa ya? Bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif. Objektif itu apa? Memandang sesuatu sesuai dengan objeknya, tidak subjektif. Tuh. Bu. Sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Berbicara sesuatu berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan opo jare. Itu namanya bernalar kritis. Bu, katanya ini, kok begini? Nah, itu bukan berarti, bukan ciri pelajar Indonesia yang bernalar kritis. Nek opo jare, engkau tadi nih jaro. Tahu jaro? Jaro itu pager, bahasa Jawanya. Kalau sudah menilai sesuatu berdasarkan fakta dan data, maka dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan yang baru. Imam Sutika. Agar tercapai seperti ini, maka pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, perlu dilatih bernalar kritis ini. Bagaimana caranya? Bernalar kritis itu tentunya juga diawali dengan sikap yang mau peduli. Yang tidak peduli dengan apapun, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, maka sifat bernalar kritis itu akan mati secara pelan-pelan. Kayak dengan HP-nya. Ketika ada orang tua membutuhkan pertolongan, sekarang reken. Yes. Siapa Mas? Kakak Mas yang ngoret-ngoret. Faisan Bu, Faisan. Nanti ya, nanti meskipun ini secara daring, tapi akan terlihat mana karakter yang baik dan tidak baik itu dari pencapaian tugas yang sampean lakukan. Jadi, kuping Ibu sing coret-coret Bu. meskipun daring, ulangi lagi ya, Nisa ini ngomongnya beneran ini. Meskipun daring, tetap akan terlihat karakter yang baik dan tidak baik ketika sampean melaksanakan tugas di kelas virtual, di Google Classroom. Ketok. Di pengalaman yang tahun kemarin, kelas 10, tagihan tugasnya yang banyak tidak mengerjakan itu adalah kelas 10. Didengarkan ini jangan sampai terulang di kelas 10 tahun ini. Apalagi beban sampean nanti sebagai salah satu siswa di sekolah penggerak itu bintang ksatria. Ket mau kioret-oret terus iki. Ya. Kang, tawarano Pak Joko kondang. Nanti tak lihat. Bintang iki kelas piro iki?
Parano Joko ae iku bintang. Oh, ini anaknya Bulita, ta? Bintang Satria itu anaknya Bulita. Pak Joko. Iku pun nakal ini. Ya. Pokoknya sekali ada yang mencoret langsung tampak di layar kok. Ada leing kok, arek kelas piro iku tak eling-eling. Apa no? Ini yang merah ini tolong dihapus. Siapa yang ora teret? Bukan saya, Bu. Ya, yang merah tolong yang merah. Dihapus, Bu. Ijo-ijo tadi. Yang merasa coret-coret tolong dihapus sekarang. Gambar gajah. Salah satu sifat orang yang bertanggung jawab itu adalah meskipun tidak terlihat penampakannya, dia akan tetap berbuat yang baik. Apa mana iki biru iki? Tiap hari memang begini ya. Hari ini saja. Ibu. Wow, reso minggu sing lucu. Ayo Apa no? Ini nanti tidak ditutup ini sampai jam 12. Apa no? Selama yang coret-coret Baru pertama kali Zoom. Nyepelek ngono iku. tinggal satu yang biru, tolong dihapus. Bu sampean Bu. Tolong dihapus. Pasan. Tolong dihapus, Bu. Halo Mbak, Mas Osis sampean ki kae Mas. Ganggu iki. Wala mot. Tolong yang coret-coret segera dihapus. Baktiar Mas, Baktiar. Uzen woi. Sekarang. Guru, di rumah man. Sabar ya, Bu. Cimot. Bosen Bu, memang kayak gini ya anak-anak baru naik SMA itu. Besok Bu, besok. Yang besar nyapu. Wes gede. Besok. Wes gede. Ayo segera dihapus. Semakin kalian lama nggak hapus, materi akan semakin lama. Nyalakan musik di mute ya. Dimatikan musiknya dulu. Fokus ke MPLS. Di mute aja langsung Mas. Nek sing kan bisa ya. Aku rungu tar. Ki kena. Aduh. Suwan sing coret-coret iku nang dihapus. Iso nulis gak iso ngapus iku paling. Wis gede. Bu sabar ya, Bu. Aku sayang kamu. Pengamuran. Ini kuman. Sabar, Bu, punya murid laknat. Anjing. Iki kok gak tambahan. Anaknya, Bu. Sama suwe nang dihapus. Ayo rek, nang dihapus rek, malah suwe iki kok. Sing gambar ku lho. Hapus Ada gajah. Sahabat baru ngadus. Muga-muga sing gambar mati. Kata Pak sing gambar iku panik. Covid. Ya jangan hargai Rek. Hapusin Rek. Ayo hapus hargai. Ya. Kita lanjutkan ya. Profil pelajar Pancasila yang keenam adalah kreatif. Kalau kita sudah memiliki sifat bernalar kritis, tentunya akan nyambung dengan sifat kreatif, karakter kreatif. Nah, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang asli, bermakna, bermanfaat,
dan berdampak dalam bentuk baik gagasan, tindakan, maupun karya nyata yang secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Harapan pemerintah, harapan Kemendikbud, dengan dilaksanakannya profil pelajar Pancasila ini, begitu sampean keluar lulusan dari sekolah, dari SMA, karena tuntutan perkembangan zaman, ketika sampean tidak mampu untuk melanjutkan perguruan tinggi, maka karya-karya sampean itu bisa langsung masuk dan ditampung oleh instansi terkait. Apa itu? DUDI, dunia usaha, dunia industri. Tidak kreatif, sudah tidak memiliki nalar kritis, tidak kreatif, ya sih sudah. Silakan tergilas dan akan tergilas dengan perubahan zaman. Harus kreatif itu. Dalam bidang apapun harus kreatif. Jangan hanya mengandalkan saya nanti kalau sudah lulus sekolah, wes yus ngene iki lah, sekarang masuk kerja itu di pabrik lulusan SMA saja sudah bisa diterima. Tidak. Kita lihat betapa sulitnya mereka yang lulus perguruan tinggi sudah susah mencari pekerjaan. Sekarang sudah tidak ada sistem bekerja menjadi karyawan tetap, tapi yang ada hanya apa? Hanya kontrak. Menandakan bahwa kehidupan kita semakin dituntut untuk selalu berjuang dan berjuang. Tidak kreatif, ya sudah. Wes ngenteni menunggu datangnya hujan dari langit. Bu, permisi. Bu, ya. bentar. Saya potong. Itu tulisannya nggak kelihatan, saya mau nyatet nggak bisa. Oh, nanti bentar ya, saya di kolom dalam. Iya, Bu. Keluar dulu. Oh iya, saya keluar dulu ya. Nanti habis ini masuk. Bentar, biasanya bisa di kolom chat untuk materi. Oke, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Jamin. Oh, gitu. Stop share berarti. Biasanya juga di kolom chat. Jamin. Nah, ini. Enggak ada ini. Ya, materinya saya kasih di ini ya. Oh ya, stop share dulu ya. Terus sudah ya, sudah bersih ya. Oke, ya. Nah, dengan kreatif di zaman yang seperti ini yang akan terus berkembang, kita dituntut untuk selalu kreatif. Tidak hanya sampean saja, Bapak Ibu guru dalam bekerja juga akan selalu dituntut kreatif, selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena daring ada pandemi seperti ini, kami yang dulunya gagap dengan teknologi harus mampu untuk menyeimbangkan diri. Yang dulunya hanya bisa WA-an saja. Materi hanya di-share lewat WA, video lewat WA. Akhirnya harus belajar mengolah Google Classroom. Google Classroom tidak cukup, ditambah lagi dengan di konten YouTube. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa kreatif itu dituntut dalam segala lini kehidupan. Anak-anak juga seperti itu. Ketika kita tidak mampu untuk melanjutkan perguruan tinggi, untuk kuliah lagi, ya harus menjadi jiwa yang kreatif. Oh, harusnya saya itu tidak harus masuk ke perusahaan dan jaga hanya ijazah SMA. Ya kreatif, berusaha menjadi wirausahawan walaupun dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Nah, itu jiwa kreatif harus diasah. Apalagi di sekolah penggerak. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang asli
memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Semakin banyak seseorang itu mengalami permasalahan, akan membuka pikirannya dan menjadi manusia yang semakin kreatif. Kalau mereka yang tidak pernah bermasalah, ya tidak pernah kreatif. Nggak pernah ada masalah apa-apa. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, di kelas 10, tadi sudah disebutkan bahwa di kelas 10 ini masih belum ada peminatan, belum ada penjurusan. Hasil tes IQ kemarin yang sudah dilaksanakan itu akan dijadikan dasar untuk penjurusan nanti di kelas 11. Jadi penjurusan kita ada, insya Allah jika semuanya berjalan lancar ada 3, IPA, IPS, dan bahasa. Kalau di bahasa itu memang banyak peminatnya. Iya. Untuk di kelas 10, pelajaran apa saja? Yang pertama sudah pasti adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi kadang-kadang disingkat menjadi PABP. Agamanya ada banyak, ada beberapa karena di sini adalah sekolah negeri. Tentunya ada agama Islam, Kristen, dan Hindu. Nah, untuk mereka yang non-Muslim, maka dimasukkan di kelas 10-4. Jadi di kelas 10-4 itu ada siswa dengan 3 agama. Ada Islam, ada Hindu, dan ada Kristen. Itu di kelas 10. Dilanjutkan lagi, mata pelajarannya apa saja? Ini siap-siap barangkali nanti sambil membeli buku tulis, jumlah pelajarannya ada semuanya total 18. Yang pertama, agama, PKN, bahasa Indonesia, yang sambil nyatet ya ini ya. Ada, Bu. Ya, agama, bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, matematika, pendidikan seni. Jadi seni itu nanti ada 2 jenis. Ada seni musik, ada seni rupa. Nah, guru seni kita itu yang kebetulan masuk ya kemarin Pak ya, yang pengelola website Smanim. Nah, nanti website Smanim kita nanti bisa, kalau belum ini di follow, silakan di follow IG-nya ya, info Smanim. Nah, jadi segala info di Smanim kalian bisa lihat di sana. Apapun pasti ada di sana infonya. Itu info kita di info Smanim, ada di Instagram info Smanim, silakan di follow. Yang belum silakan di follow. Sampai apa tadi? Yang ke-6 adalah seni. Yang ke-7 adalah prakarya. Prakarya kita fokusnya di prakarya kerajinan. Jadi pendidikan mata pelajaran prakarya itu salah satunya yang mendukung ini sampai untuk menjadi orang yang kreatif. Dilanjutkan dengan yang ke-8, pelajarannya adalah informatika. Karena sekarang sudah zamannya harus melek teknologi, melek digital, maka sampean dikenalkan informatika di kelas 10 secara umum, di kelas 11 nanti sebagai mata pelajaran pilihannya anak IPA di informatika itu. Yang ke-9 pelajarannya adalah muatan lokal, bahasa Jawa, karena kita tetap tidak boleh tetap harus menghargai budaya bangsa. Sebagai orang Jawa pasti harus mengenal bahasa Jawa. Yang ke-9 fisika, kimia, biologi. 3 mata pelajaran ini nanti dikenal sebagai mata pelajaran IPA terpadu, tapi disajikan secara beda-beda. Itu namanya mata pelajaran IPA terpadu. Yang semuanya di IPA terpadu ini jumlah jamnya hanya 2 jam pelajaran. Apalagi tadi ya? Kimia, fisika, matematika. BK, bimbingan konseling. Biasanya jangan dianggap bahwa BK itu adalah tempatnya anak-anak yang bermasalah, enggak. Tapi di sana sampean bisa berkonsultasi dengan guru BK yang nyambung dengan
peminatan. Kalau mau kuliah di mana juga konsultasinya dengan guru BK, tidak hanya curhatnya anak-anak saja. Nah. Ini saya lihat, Bunisa lihat di kelas 10 itu sudah banyak Bapak Ibu guru yang membentuk kelas, membuka di kelas Google Classroom. Heni Nur Hamdiyah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, hanya anu ya. Pencet. Ya. Ya, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Di kelas 10 jumlahnya ada 11 rombel. Jadi menyebutnya kalau dulu 10 IPA 1, IPA 2 dan seterusnya. Sekarang menyebutnya hanya 10 1, 10 2 dan seterusnya sampai 10 11. Setelah kegiatan MPLS ini, besok kalian akan ada kegiatan penerimaan tamu ambalan dan dilanjutkan insya Allah dengan langsung masuk di grup kelasnya masing-masing. Handoko iki cek nakale Handoko, ayo. Handoko. Tak boleh engko Handoko iki kelas berapa ya? Oret-oret ngene iki ya. Astagfirullah. Pancet ta. Iya, ini bukan ciri khas orang yang bertanggung jawab dan dewasa ini. Masih anak-anak. Iya, Bu. Ya. Kita Bu, ularin dari SMA, Bu. Kita doakan saja agar Handoko segera diampuni dosa-dosanya. Amin. 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 Sudah, terima kasih, sudah selesai. Karena sudah selesai, saya mau stop share diterima di sisi Allah. dan melihat penampakannya kelas 10 yang baru. Kelas 10 yang baru ini nanti Bu Nisa akan ketemu di kelas 10, 5, 6, 7, dan 8 ajar fisika. Tadi sudah disebutkan fisika nanti jamnya hanya 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran itu materinya, enggak ada, silakan tanyakan ke kakak kelasnya. Aku kisah jane gak jahat itu nek kanggo arek sing usil-usil tangane. Nakal. Ya, yang nakal. Yang nakal nanti akan diberikan hadiah seperti Handoko tadi. Itu Handoko, Bapak Gibran. Handoko. Tak mau lihat penampakannya anak-anak. Muhammad Ferdiansah. Sebelahnya Ferdi ada siapa, Fer? Bergabung itu ya dengan temannya ya? Iya, Bu. Joyo. Rambutnya ya, Nak ya. Kalau di Semanip itu rambutnya harus rambut yang laki-laki, rapi, Panjang. dan jangan sampai Saya, Bu. depannya ini poninya ini masuk ke dahi, melewati dahi itu sudah bisa kena razianya orang-orang Islam. Ya, seperti temannya Ferdiansa itu, rapi. Ganteng, Bu ya. Silakan dibuka pertanyaan. Ada waktunya tinggal 20 menit. Kali jamet, Bu. Enak ya, Bu, tadi guru, Bu. Bu, masuk sekolah kapan, Bu? Tanya lagi. Kita belum tahu, belum memastikan kapan sekolah akan pembelajaran tatap muka. Karena memang edaran dari dinas belum memperbolehkan anak-anak untuk belajar secara tatap muka. Jadi ya sementara kita lewat tatap maya saja. Tatap maya ketemunya di Google Classroom. Jika ada apa-apa berarti boleh chat di WA. WA-nya Bapak Ibu Guru, pengampu mata pelajaran. Memang seperti itu. Tahun kemarin juga sampai setahun hanya di akhir semester ketemunya dengan anak-anak lewat pertemuan tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas pun itu hanya dibatasi untuk nomor ganjil dan genap. Jadi nomor ganjil dalam satu ruangan, nomor genap dalam satu ruangan tertentu. Dengan segala
aturan prokes dengan ketat. Muhammad Ferdiansah, wali kelasnya siapa, Le? Joyo. Bapak apa Ibu? Lali ayo. Lupa, Bu. Loh, Bapak apa Ibu? Bapak apa Ibu, Le? Lupa dengan Siti Fatmala 10.6. Wali kelasnya siapa, yo? Sarkam. Siapa? Halo. Siti Fatmala 10.6. Siapa wali kelasnya, Nak? Loh, Bu Nisa sudah tahu, cuma ngetes sampean saja. Siti Fatmala. Siapa wali kelasnya? Pak Rizal. Pak Afif itu berarti 10.1. Revianti. Nah, Revianti sudah sarapan? Sarapan loh, kesehatan mulai. Reviantinya menghilang. Bintang, wis bintang ayo tak celuk iki. Bintang Satria. Penampakannya Bintang, silakan diperlihatkan. On cam. Pelajarannya apa saja? Ya. Jadwal mata pelajarannya apa saja? Oh, jadwal pelajarannya sudah jadi. Nanti akan di-share oleh wali kelas setelah hari Kamis, karena hari Kamis Jadwalnya sudah sampai ada di Infos Manim. Oh, sudah ada itu, sudah di oleh adminnya Infos Manim. Pak ya? Oh, sudah ada. Terus Dwi Mei Firlani 10.3. Wali kelasnya siapa, Dwi? Siapa? Bu Umi Sulbia. Bintang, kelas berapa Bintang? Kelas 10, Sidi. Kelas 1. 10.1. Wali kelasnya Pak Afif. Bedik loh ya, masih anaknya karyawan Semanim loh ya. Di sini berlaku semuanya sama. Gak peduli anaknya siapapun, meskipun anaknya kepala sekolah, semuanya diperlakukan sama. Anak guru masih gak iso ya tetap mendapatkan nilai yang layak. Anak guru kalau memang pinter ya diberikan penghargaan yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi begitu, ndak ada. Anak guru cek enak enggak, semuanya sama. Oke, Bintang? Oke, Bu. Oke. Siti Fatmala. Bintang. Iya, Bu. Ya. Farelino Dava, kelas berapa, Le? Kelas Aku gak 1. tahu. Saya Bu. Bu, aku gak paham. Oh nih lo. Kalau dipanggil kok langsung menghilang itu kenapa ya? Saya Bu. Sabuk telepon. Setio Adi, kelas berapa Setio Adi? Bu. 10.3. 10.3. Nama kamu siapa, Bu? Kenapa? Nama pensinten. Loh, lah itu sudah ada nama di Datunisa, Unisa, saya pengajar. Takon maneh. Jadwalnya sudah siap. Insya Allah mulai Jumat Samen sudah belajar di Google Classroom. Wow, impresif. Buku paketnya, Bu. Belum paketnya, Bu. Gimana? Buku paket masih disiapkan. Ini sekolah sedang menyiapkan bukunya untuk kelas 12 dulu. Karena pandemi, maka kelas 12 yang datang juga diatur jadwalnya. Tidak boleh bergerombol, tidak boleh ada kerumunan. Udah, bukunya sudah siap semuanya. Tunggu jadwalnya Kapan saja. diambil, Bu? Nunggu jadwal ya. Belum, Bu, belum. Halo, Bu. Jadi gorengan. urutan mulai kelas 12 dulu, karena kakak kelas 12 itu dipersiapkan untuk ujian nasional, ujian akhir, sehingga buku materinya diberikan lebih dulu.
Bu. Ya. Ibu, aku mau bilang, Bu. Apa? Aku sayang kamu. Asik. Tapi orangnya enggak nampak ya. Berarti bijikan termasuk orang yang mau menampakkan wajahnya. Ada Zalfa kelas Meneh berapa? bodohku iki. So ngawur. Dipanggil langsung menghilang. Bapak Bu aku sing enom. Seneng ghosting, Bu. Masker Sudah ya? palsu Bu. Akhir ya, meskipun belum selesai ya. Oke. Karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan, Taman juga tidak bertanya yang terkait dengan pembelajaran. Insya Allah materinya akan kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konser. Istirahat. Amin. Bro. Belingin lo. Anjay. Istirahat. Karena musik. Halo guys. Apa tan? Orkesan Mas. Halo. Ikut yang dulu kau berikan. Lampung di Pade. Lampung di Pade. Pun manut manen jenengan sing ngatur ceritane Lombok abang 15.000 1 kilo. Tau aja ngomong ae tau. Kajol to. Ayo gagal hukum. Kajol to. Tau kajel tau. Aku bapak mengandung gue. Info chip. Info chip. Ayo tek petek ngopi tek. Bacot. Akeh omongi kono duwe. Waduh, Bang Jago ini rek. Ngomongi. Jaluk duit mak. Enak situ. Wajibkan untuk mengikuti ekstra volley. Halo. Ampun Bang Jago. Gak jalan. Masih. Andri. Pemelan.
Halo, Dek. Iya, Kak. Dengar suara saya kan? Dengar. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Info chip. Gimana kuotanya? Masih aman nggak? Pakai wifi, Kak. Itu ya, bentar lagi Halo, ada materi tentang ekstrakurikuler. Tolong didengarkan dengan baik. Krek, Mas, kuotain. Oke mas, oke mas, oke. Sopan santunnya jangan lupa dijaga. Ya, Kak. Siap. Jangan coret-coret. Nanti kalau coret-coret ya kamu kehilangan materi ini. Emang. Ayo. Dulu masih ingat kan jargonnya? Satu, dua, tiga. Semangat mengukir masa depan, meraih kesuksesan. Halo, Bro. Masih semangat kan? Halo, KPO, Membangun negeri. KPO mas. Gelap, bro. Tolong dijaga ya omongannya. Ini pematerinya sudah datang, jadi silakan disimak dengan baik. Terima kasih. Untuk Pak Udori dipersilahkan. Wei kontol. Aku diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Alhamdulillah, buruk, Pak. Buruk? Kok buruk? Kuotanya habis? Iya pak, iya. Masih panas Pak. Kan dapat kuota dari Kemendikbud. Masih paketan pak? Nggak ada pak, nggak ada. Nggak ada ya? 1 jam 1 giga, Pak. Gitu. Baik. Pak tahu 1 giga. 1 jam 1 giga. 1 jam 1 giga. Iya, Malah Pak. enteng. 1 giga itu tidak menghabiskan bakso 2 piring ya. Enteng. 2 mangkok 2 piring. Baik, sudah siap ya menerima materi terakhir ini dalam MPLS? Sudah siap. Insya Allah siap. Baik anak-anak ya. Sesuai dengan jadwal ini seharusnya yang menyampaikan adalah Wakasek Kesiswaan. Ya, materinya adalah materi pengenalan ekstrakurikuler. Tapi karena beliaunya banyak kesibukan ya ada di lantai bawah ya sehingga meminta untuk salah satu dari tim kesiswaan ya, salah satu stafnya untuk menggantikan ya. Kebetulan yang ditunjuk adalah saya. Jadi di kesiswaan itu ada 6 ya, 6 tim. Yang pertama sebagai wakaseknya yaitu Bapak Haji Wakiran. Kemudian beliau punya 5 orang staf ya. Saya sendiri ya, ini termasuk salah satu staf. Terus ada nanti Bapak Ahmad Sudarko ya yang mengajar
materi atau pelajaran olahragaan itu. Terus ada lagi Bapak Muhsinin, guru pendidikan agama Islam. Kemudian ada lagi Pak Nurlaini, guru ekonomi. Ya. Kemudian ada lagi Guru Nurodia, ini nanti akan mengajarkan biologi. Seperti yang sudah disampaikan dalam pembukaan kemarin bahwa nanti ya mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir ya. Sehingga kita bisa masuk secara tatap muka. Nah, ketika tatap muka dimulai ya insya Allah nanti ya kalian akan sering berinteraksi dengan beliau-beliau itu, dengan kami selaku tim kesiswaan. Ini kok banyak yang dimatikan ya kameranya. Ayo yang masih dimatikan kameranya. Belum mandi, Pak. Belum mandi ya. Sangat jujur. Ya. Yang dimatikan belum mandi, Pak. Yang tidak berani menghidupkan kamera ya, bisa kita buka ya. Belum mandi ya. Masih banyak apa itu? Killernya ya. Ayo dihidupkan itu kameranya. Ada Alvaren, Urwianto, ya, Radha Dewi, Seli, Nur Rohman. Ayo dihidupkan kameranya. Iya Pak, bentar Pak. Nakalan kalian ini, kalian ingin lihat orang lain, bisa lihat orang lain tapi tidak mau dilihat ya. Privat, Pak. Privat. Bahaya ya surat privatan ini. Baik, sebelum kita mulai tadi sudah absen pagi ya? Sudah absen pagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Jangan sampai lupa ya. MPLS ini ada 3 kali absen ya. MPLS sendiri ada pagi, nanti ada absen siang. Nanti dari BK juga ada ya, absen tersendiri. Baik ya, saya ingin menyapa dulu ini ya. Beberapa di antara kalian ya, siap di sini. Mas Dila Via, Mas atau Mbak ini ya, Dila ini ya. Mas Dila, apa kabarnya? Halo, Mas Dila, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Anda Muslim atau non Muslim? Muslim. Oke, assalamualaikum Mas Dila. Oh, non Muslim. Sorry. Tak kira Muslim ya. Ada Mbak Sinta Banjar. Bagaimana Mbak Sinta kabarnya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sudah mandi, Mbak? Sudah mandi, Mbak Sinta? Mbak Sinta sudah mandi? Pak, baru bangun. Oh, baru bangun. Enggak ya, Pak. Sudah mandi di rumahnya ya. Ada lagi ini Mas Muhammad Ferry. Halo, Mas Muhammad Ferry. Bagaimana kabarnya? Ferry. Halo. Ya, oke. Muhammad Ferry. Gelap. Ada lagi Mbak Intan Nur Aini. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Halo. Oke. Sayang. Ya. Halo. Loh, kok sayang bareng? Waduh, gawat ini. Ini direkam loh kalian ini ya. Di recording itu berarti kan direkam ini. Ngomong sayang mau. Ya, enggak apa-apa, antar teman kan harus saling menyayangi memang ya. Iya Pak, sama temannya. Kenal maka tak saya. Iya, oh tak kenal Habis maka. disayangi ghosting. Oh gitu. Baik ya, dan juga kalian yang lain yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Demikian juga ayah bundanya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat, ya keluarganya juga, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ya pandemi di negara kita ini segera berlalu
sehingga kita bisa hidup normal tanpa embel-embel new. Jadi normal ya, normal. Ya, yang namanya normal ya normal, nggak ada new lagi. Kalau ada new normal berarti itu normal, ada istilah new-nya, begitu ya. Waalaikumsalam. Ya, ini negara kita ini segala berlalu ya. Bisa hidup normal, bisa sekolah secara amin Allah. Kurang ajar ya. Loh, kurang ajar orang ini. Ayo, siapa yang ngomong kurang ajar ini? Ayo, ya pada tadi lo ya. Makanya dimatikan dulu ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Aku kurbanan nyumbang dinosaurus, Pak. Ya. Anak-anak ya, saya izin Kurbanan ngumbang rupanya penting ya. Saya izin angkat telepon dulu ya. Iya, Pak. Revan diam, Revan. Mohon maaf ya terganggu sebentar karena ada kepentingan yang mendadak. Enggak ganggu, Mas. Apa enggak ganggu? Ayo yang belum on cam, jangan lupa on cam. Mas Andias. Mas Andias. Oke, halo. Halo. Sudah kembali. Baik, karena sesuai dengan jadwal yang sudah kita terima, saya di sini akan menyampaikan, ya, lebih tepatnya memperkenalkan ya tentang jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 nanti. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin Mas Adit. minta tanggapannya